Shalom, puji nama Tuhan, anugerah yang baru, kemurahan yang baru, berkat yang baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Sangat bersyukur karena di hari yang baru ini kita bisa kembali menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan secara khusus kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama sebelum terlebih jauh beraktivitas di hari yang Tuhan berkati ini. Kembali melanjutkan apa yang sudah kita mulai beberapa hari yang lalu berkaitan dengan bahaya materialisme. Kita sudah belajar bagaimana materialisme itu mengancam kehidupan iman kita, mengancam dan menggerus iman dan keyakinan kita. Kita bersyukur karena firman Tuhan mengajarkan hal-hal yang sangat relevan dalam kehidupan kita. Sekalipun apa yang sudah kita pelajari ini ditulis ribuan tahun yang lalu, tapi terus bisa menjawab kebutuhan aktual kita di hari ini. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, izinkan saya membaca ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang terkasih, ini adalah lanjutan dari apa yang sudah kita baca berkaitan dengan Simon, seorang ahli sihir yang ada di kota Samaria yang bertobat, percaya karena pemberitaan Filipus. Tetapi hatinya, pikirannya belum sepenuhnya berubah. Masih dikuasai oleh pola pikir yang lama, secara khusus pikirannya tentang uang, kebendaan, atau materi, atau dalam bahasa kita materialisme. Pikirannya, orientasi hidupnya, nilai hidupnya, tujuannya, dan berpikir bahwa segala sesuatu adalah uang. Bisa dijawab dengan uang, tujuannya uang, dan lain sebagainya. Dan seperti yang sudah kita lihat di dalam teks firman Tuhan ini, Rasul Petrus menegur dengan keras bahwa sikap materialisme yang dimiliki oleh Simon itu harus diubah. Rasul Petrus mengatakan, bertobatlah dari kejahatanmu itu. Ketika berpikir bahwa karunia Allah bisa dibeli dengan uang, ketika berpikir bahwa segala sesuatu bisa dicapai dengan uang, Rasul Petrus mengatakan, bertobatlah dari kejahatanmu ini. Bahwa kejahatan yang dimaksud ini adalah hatinya dipenuhi dengan uang, kebendaan, keduniawian. Berpikir bahwa segala sesuatu bisa beres dengan uang. Lalu kemudian juga firman Tuhan berkata supaya Tuhan mengampuni niat jahatmu itu. Ternyata materialisme itu mencemari niat, mencemari motivasi. Jelas sekali lagi seperti yang sudah kita baca beberapa waktu yang lalu, Simon hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang jahat karena keinginannya. Dia ingin menerima karunia daripada Tuhan dengan membayar. Tentu ini pikiran-pikiran yang jahat, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Rasul Petrus mengatakan bahwa harus bertobat, harus berdoa supaya Tuhan mengampuni niat jahat yang dimiliki oleh Simon. Bapak, Ibu, dan saudara semua, kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa materialisme itu membengkokkan hati. Lalu kemudian kita juga belajar bahwa materialisme itu membuat hati kita jahat kalau kita tidak sungguh-sungguh menjaga hati. Keinginan, pemikiran tentang uang, orientasi uang yang menguasai kehidupan kita itu akan menimbulkan niat jahat. Orang bisa melakukan apa saja karena uang, melakukan kejahatan, mencuri, merampok, membunuh, melakukan hal yang buruk karena pikirannya adalah mencari uang, dan uang. Kalau hatinya sudah dikuasai dengan uang, ini seperti yang dikatakan oleh Petrus, niat jahat ada di sana, ada kejahatan di sana, dan perlu bertobat dan berdoa kepada Allah. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua untuk sekali lagi bersikap bijak, bersikap arif. Seperti yang sudah saya katakan, kita perlu uang, tetapi uang bukan segala-galanya. Kita perlu materi, tetapi materi bukan tujuan utama di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua untuk terus mengingat firman Tuhan, menjalani hidup dengan rasa syukur dan rasa cukup di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena ada cerita, ada kisah yang bermakna dalam kehidupan kami. Secara khusus pelajaran dari Simon yang karena pikirannya dikuasai oleh materialisme harus berubah. Firman ini menolong kami semua di dalam kami berelasi, bersikap dengan harta, dengan uang yang ada di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.